Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kita akan mengulas tema baru, yakni tentang kesetaraan gender dalam pendidikan perspektif Al-Quran. Jadi sebagai sebuah pengantar, mengapa kita perlu untuk mengangkat tema ini? Yang pertama, berdasarkan data dari World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2020 disebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir ini Indonesia sudah mencapai big process atau proses besar dalam hal kesetaraan gender yang diindikasikan dengan yang pertama meningkatnya level literasi, kemudian meningkatnya angka partisipasi sekolah dalam hal ketenaga kerjaan serta regulasi yang mendorong terwujudnya masyarakat yang peka dan berkeadilan gender. Namun, didasari fakta pada tahun 1970-an dilihat dari Gender Parity Index dinyatakan bahwasanya ada 0,89 dalam hal partisipasi sekolah, khususnya anak dalam rentang usia 7-12 tahun, yang mana masih terjadi rasio kesenjangan antara anak laki-laki yang bersekolah dengan anak perempuan. Yang artinya apa? Yang artinya pada masa itu terjadi kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih menekankan pada anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Namun laganya pada tahun 2019 ini kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah pada anak rentang usia tersebut di atas ini sudah mengalami kenaikan, yang artinya sudah dalam batas aman. Dalam Al-Quran sendiri, Allah tidak pernah membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah potensi, dalam hal ibadah, dalam hal sosial. Maka sangat penting untuk merevitalisasi nilai-nilai Qur'ani tentang kesetaraan gender, khususnya dalam konteks ini yaitu dalam bidang pendidikan, agar kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dapat dihilangkan. Lalu kita masuk pada definisi kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini dalam bahasa Inggris disebut dengan gender equality. Kata setara maknanya adalah tinggi sama tingkat sebanding. Gender ini perlu dibedakan dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin berarti sifatnya kodrati, permanen, dan juga mengarah pada hal biologis. Sementara untuk gender ini lebih mengarah pada tingkah laku dan peran seseorang dalam konstruk sosial. Kesetaraan gender dalam pendidikan ini dapat dipahami sebagai penyeimbangan antara hak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan peran mereka, potensi mereka, partisipasi mereka, serta kesempatan terhadap mereka dalam ranah pendidikan. Urgensinya apa membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan? Yang pertama, karena masih terjadi kesenjangan dalam hal partisipasi sekolah khususnya bagi anak perempuan di berbagai daerah. Yang kedua, perbedaan status sosial ekonomi dan faktor geografis ini menyebabkan perbedaan mindset untuk menyelesaikan pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki. Yang ketiga, masih marak pernikahan dini dan perilaku bullying terhadap anak perempuan. Dan yang keempat, prestasi anak perempuan sejatinya di sekolah ini lebih baik, akan tetapi dia tidak diberi kesempatan di ranah publik untuk bekerja, kemudian mereka juga mendapatkan income yang rendah serta mendapatkan kesempatan promosi yang minim. Nah, itulah beberapa hal yang melandasi mengapa kita penting untuk membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini dia dalam perspektif Al-Quran, kedudukan perempuan itu sangat dijunjung tinggi dan dianggap sama dengan laki-laki, khususnya dalam beberapa aspek. Yang pertama, ini tentang kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin maupun dari etnisnya, melainkan dari aspek prestasi dan kualitas yang termaktub dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian
antara laki-laki dan perempuan ini memiliki potensi yang sama untuk berbuat kebaikan dan memperoleh kehidupan yang layak. Ini dalam An-Nisa 124 dan An-Nahl ayat 97. Ada pula tentang manusia memiliki potensi menjadi abid atau hamba, menjadi khalifah di bumi. Ini juga sudah ada di dalam Al-Quran. Terdapat pula izin bagi mereka kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap gerakan kemungkaran yang terjadi serta menyampaikan kebenaran. Ada pula perintah Al-Quran untuk menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan. Serta ada beberapa gambaran tentang kemandirian perempuan yang dilihat dari beberapa sosok perempuan yang tergambar di dalam Al-Quran. Di antaranya ada Ratu Bilqis, kemudian ada perempuan pada masa Bani Madian dan lain sebagainya. Ini menggambarkan tentang perempuan yang memiliki kemandirian dalam hal politik, kepemimpinan, ya, manajemen peternakan dan sebagainya. Yaitu di antara gambaran pandangan Al-Quran terkait dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Maka implementasi yang bisa teman-teman lakukan nanti dalam ranah pendidikan, yang pertama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan ide, gagasan maupun kritik atas materi yang diajarkan. Yang kedua, menghapuskan bias gender dalam hal tugas dan tanggung jawab peserta didik. Nah, jadi misalnya tugas menyapu hanya dikhususkan bagi wanita, kemudian yang laki-laki hanya leha-leha dan menjadi ketua kelas. Ini perlu untuk dilakukan reorganisasi, ya. Sementara itu ada juga menghapuskan bias gender dalam hal pengembangan minat bakat. Jadi minat bakat tertentu hanya untuk jenis kelamin tertentu, ini juga harus dihapuskan karena masing-masing manusia ini memiliki potensi dan juga minat yang berbeda-beda. Yang terakhir, pendidik harus mampu mengorganisir dan juga memanage kelas sedemikian rupa sehingga menghindari aktivitas bullying bagi peserta didik perempuan, seperti mengorganisir tempat duduk, pembagian kelompok, dan juga sebagainya. Jadi saya kira itu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan perspektif Al-Quran. Semoga teman-teman dapat memperoleh hikmah dan juga mengilhami dari nilai-nilai Qurani tentang kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Cukup sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.